Halo semuanya, selamat datang di video edukasi hukum kita. Hari ini kita bakal bahas nih topik yang jadi inti dari hukum pidana, yaitu pemidanaan. Bukan sekedar siapa yang dihukum, tapi kita mau bedah lebih dalam kenapa negara menghukum, bagaimana cara menghukumnya, dan kenapa Indonesia memilih sistem yang sekarang dipakai. Kita masuk ke topik, apa itu pemidanaan? Pemidanaan dalam bahasa hukumnya disebut straf, adalah proses penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana oleh negara kepada seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Nah, biar makin jelas nih, kita perlu bedain dua konsep ini dulu kawan-kawan. Tindak pidana ada perbuatannya, apa yang dilakukan si pelaku. Sementara pemidanaan adalah respon negara atas perbuatan itu. Jadi kalau tindak pidana adalah sebab, pemidanaan adalah akibatnya. Keduanya enggak bisa dipisah. Enggak ada pemidanaan tanpa tindak pidana. Dan tindak pidana yang terbukti di pengadilan pasti berujung pada pemidanaan. Hubungan kedua secara teknis, tindak pidana diatur dalam norma primer, rumusan delik yang melarang suatu perbuatan, sedangkan pemidanaan diatur dalam norma sekunder, sistem sanksi yang mengatur konsekuensinya. Dua lapisan hukum yang bekerja bersama-sama. Nah, tapi supaya pemidanaan itu sah, adil, dan punya dasar yang kuat, harus ada teori yang mendasarinya. Dan itulah yang bakal Bintang jelasin sekarang. Makasih Sandi. Jadi dalam ilmu hukum pidana ada 3 teori besar yang menjawab pertanyaan mendasar. Mengapa negara berhak dan perlu menjatuhkan pidana? Kita mulai dari 2 yang pertama. 1. Teori absolut atau retributif. Teori ini punya prinsip yang paling sederhana. Pidana dijatuhkan karena pelaku pantas mendapatkannya. Dia berbuat jahat, maka dia harus dihukum selesai. Tokoh utamanya adalah Immanuel Kant. Menurut Kant, keadilan harus ditegakkan secara mutlak, apapun konsekuensinya bagi masyarakat. Hukuman bukan alat untuk mencapai sesuatu, tapi konsekuensi moral yang memang harus ada. Hegel bahkan lebih jauh lagi. Dia bilang kejahatan adalah penyangkalan terhadap hukum, dan pidana adalah penyangkalan atas penyangkalan itu sendiri. Dengan kata lain, pidana memulihkan keseimbangan hukum yang rusak akibat kejahatan. Teori ini nggak peduli apakah hukuman itu akan mencegah kejahatan berikutnya atau enggak. Yang penting, keadilan harus terwujud. Titik. Yang kedua, teori relatif atau utilitarian. Nah, teori kedua ini beda banget arahnya. Di sini pidana dijatuhkan bukan karena kejahatan itu sendiri, tapi karena ada tujuan yang ingin dicapai. Hukuman bukan tujuan, hukuman adalah alat. Ada 2 cabang dalam teori ini. Yang pertama adalah prevensi umum. Tujuannya menakut-nakuti masyarakat luas supaya enggak ikut melakukan kejahatan serupa. Efek jerah yang sifatnya luas dan preventif. Yang kedua adalah prevensi khusus. Di sini pidana ditujukan langsung ke si pelaku sendiri supaya dia nggak ngulangin perbuatannya lagi, atau yang kita sebut residif. Bisa lewat penghukuman, rehabilitasi, atau isolasi dari masyarakat. Tokoh-tokohnya antara lain Von List, Jeremy Bentham, dan prinsip terkenalnya greatest happiness for the greatest number. Tapi teori ini juga punya kelemahan. Kalau terlalu fokus ke manfaat, hak individu pelaku bisa diabaikan begitu saja. Makanya muncul teori ketiga. Oke, yang akan dijelaskan oleh Yoga. Oke, makasih Bintang. Jadi karena teori absolut yang terlalu kaku dan teori relatif bisa mengabaikan soal keadilan, lahirlah teori gabungan yang juga disebut teori integratif. Prinsipnya simpel tapi kuat. Pidana harus adil sekaligus bermanfaat. Retribusi dan prevensi bukan 2 hal yang berlawanan. Keduanya harus berjalan beriringan dalam satu sistem pemidanaan yang utuh. Tujuan pemidanaan modern dari teori gabungan ini berkembang pemahaman tentang tujuan pemidanaan yang lebih komprehensif. Yang pertama, retribusi. Keadilan tetap ditegakkan, pelaku mendapat hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Yang kedua, deterrence. Baik terhadap pelaku maupun masyarakat umum supaya kejahatan serupa nggak terulang lagi. Yang ketiga, rehabilitasi. Memperbaiki perilaku pelaku agar suatu hari bisa kembali menjadi anggota masyarakat yang baik. Yang keempat, resosialisasi, mempersiapkan pelaku secara konkret
untuk reintegrasi ke kehidupan sosial setelah masa pidana selesai. Dan yang kelima, incapacitation, melindungi masyarakat dari potensi bahaya pelaku selama dia menjalin pidana. Teori gabungan inilah yang paling dominan dianut saat ini, termasuk di Indonesia. Tapi, bagaimana cara menjelaskan pidana penjaranya secara konkret? Ada beberapa sistem yang berkembang secara historis. Silakan, ya. Oke, makasih Yoga. Jadi, setelah kita tahu teorinya, pertanyaan berikutnya, bagaimana pidana penjara itu dijalankan? Ternyata ada 4 sistem berbeda yang berkembang secara historis di dunia. Yang pertama, sistem Pennsylvania, sel atau tertutup. Ini sistem yang paling keras. Narapidana diisolasi total sendirian di dalam sel selama 24 jam. Penuh tanpa kontak sama sekali dengan narapidana lain. Tujuannya adalah perlindungan diri supaya pelaku menyesali perbuatannya dalam kesunyian. Tapi dalam praktiknya, sistem ini terbukti merusak kesehatan mental narapidana secara serius. Akhirnya, sistem ini ditinggalkan dan tidak lagi digunakan. Yang kedua, sistem Auburn, silent system. Lebih manusiawi dari yang pertama. Di sistem ini, narapidana boleh bekerja bersama di siang hari, tapi dengan satu syarat, dilarang keras bicara satu sama lain. Malam hari, mereka tetap kembali ke sel masing-masing. Ide dibaliknya adalah disiplin dan kerja keras tanpa interaksi yang bisa mempengaruhi satu sama lain secara negatif. Tapi sistem ini tetap kaku dan enggak mendorong rehabilitas yang sesungguhnya. Yang ketiga, sistem Irlandia progresif. Nah, ini yang mulai bergeser ke arah modern. Di sistem ini, narapidana melewati beberapa tahap bertahap. Dimulai dari isolasi, kemudian boleh bergaul dengan sesama napi, lalu masuk ke fase semi bebas, sampai akhirnya bebas bersyarat. Kuncinya, semakin baik kelakuan narapidana, semakin banyak kebebasan yang dia dapatkan. Sistem ini mendorong perubahan perilaku secara aktif dan menjadi salah satu yang paling banyak diadopsi oleh sistem hukum modern. Yang keempat, sistem reformasi. Elmira yang terakhir dan paling progresif. Fokusnya bukan lagi menghukum, tapi merehabilitasi narapidana. Diberikan pelatihan kerja, pendidikan formal, dan pembinaan moral secara terstruktur. Sistem Elmira melihat narapidana bukan sebagai orang yang perlu disiksa, tapi sebagai seseorang yang perlu diperbaiki dan dibekali untuk kembali ke masyarakat. Inilah cikal bakal dari konsep pemasyarakatan modern. Dari keempat sistem ini, yang paling relevan adalah sistem Irlandia dan reformasi. Karena keduanya melihat narapidana sebagai subjek yang bisa berubah, bukan objek hukum semata. Dan ini yang jadi inspirasi utama bagi Indonesia. Damar, lanjut. Terima kasih ya. Sampailah kita di pertanyaan yang paling penting. Kenapa sih Indonesia memilih sistem progresif dan reformasi? Jawabannya ada di tahun 1963 ketika Menteri Kehakiman Soeharjo menyampaikan pidato bersejarah yang dikenal dengan konsep pohon beringin pengayoman, isinya revolusioner untuk zamannya. Soeharjo menolak cara pandang lama yang melihat narapidana sebagai objek hukuman, seseorang yang harus disiksa dan diisolasi. Beliau mengatakan menegaskan bahwa narapidana adalah manusia yang bisa berubah dan tugas negara adalah membina mereka, bukan sekedar menghukum. Dari sinilah konsep permasyarakatan lahir, menggantikan kata penjara yang berkonotasi negatif. Tujuan akhirnya bukan mengunci orang, tapi mengembalikan mereka ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Filosofi Soeharjo ini kemudian dituangkan secara formal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan yang mengatur sistem ini secara komprehensif. Ada 4 tahap resmi yang harus dijalankan narapidana. Yang pertama, admisi dan orientasi. Napi masuk dan dievaluasi dan direncanakan program pembinanya secara individual. Yang kedua, pembinaan narapidana menjalankan program kerja pendidikan, keagamaan, dan pelatihan vokasi di dalam lapas atau penjara. Yang ketiga, asimilasi. Narapidana dimulai diperbolehkan aktivitas di luar lapas seperti kerja sosial dan cuti sebagai persiapan kembali ke masyarakat. Yang keempat, integrasi. Pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, fase reintegritas penuh ke kehidupan bermasyarakat. Satu catatan penting yang perlu kita ketahui bersama, dalam praktiknya sistem ini masih menghadapi tantangan besar.
overcrowding lapas, keterbatasan fasilitas, dan implementasi yang belum merata di seluruh Indonesia. Jadi masih ada gap antara hukum di atas kertas dan realita di lapangan. Oke, tibalah kita di akhir pembahasan. Mari kita rangkum bareng-bareng. Yang pertama, pemidanaan adalah respon negara atas tindak pidana. Keduanya saling berkaitan dan nggak bisa dipisahkan. Yang kedua, teori absolut mengajarkan bahwa pidana dijatuhkan karena pelaku pantas untuk mendapatkannya. Teori relatif bilang pidana adalah alat untuk mencegah kejahatan. Yang ketiga, teori gabungan mengintegrasikan keduanya. Pidana harus adil sekaligus bermanfaat. Ini yang paling relevan dan harus dianut di Indonesia. Yang keempat, ada 4 sistem pelaksana penjara secara historis. Yang pertama, Pennsylvania. Yang kedua, Auburn. Yang ketiga, Irlandia. Yang keempat, reformasi. Yang paling modern adalah Irlandia dan reformasi. Yang kelima, Indonesia mengadopsi keduanya lewat sistem pemasyarakatan yang digagas Soeharto sejak tahun 1963 dan sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Intinya, bina jangan sekedar hukum. Semoga video ini bermanfaat dan bikin konsep pembinaan makin mudah untuk dipahami. Kalau ada pertanyaan, drop di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar hukum.